Halo, ketemu lagi Sobat Cikwik. Kali ini saya mempunyai bibit porang ya. Ini yang kemarin baru saya dapat dari hasil bolang dari video sebelumnya. Mungkin yang belum nonton bisa nonton pada video sebelumnya ya. Saya mendapatkan bibit porang ini dari alam bebas. Dan ini saya mau tanam, dan masih banyak yang kecil-kecil itu nanti akan saya polybag dulu, tidak langsung saya tanam pada lahan. Tapi di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara porang dengan suwak, yang kebanyakan orang mungkin sering keliru ya antara porang dengan suwak, karena dari bentuk batangnya sama persis, bedanya mirip, bedanya tipis banget, hampir mirip, bedanya tipis gitu ya maksudnya. Ini saya akan menjelaskan ciri-ciri porang dengan suwak. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya, yang belum paham antara porang dengan suwak ya. Untuk membedakannya mungkin kalau belum benar-benar paham sulit. Kalau di alam bebas sekilas memang mirip. Ini akan saya jelaskan melalui dari ciri khas daunnya dulu. Kalau porang ini daunnya agak lebar dan pinggirnya, tepinya ini ada sedikit kekuning-kuningan. Daunnya lebih lebar ya. Ini kalau dari daunnya. Dan yang kedua ini adalah dari strip pohonnya. Ini strip ini sekilas mirip dengan suwak. Ini cuman stripnya beda. Ini lebih memanjang ke atas dan batangnya halus. Batangnya halus ini porang. Dan ciri yang paling menonjol, yang sangat khas sekali kalau porang itu ini. Nah, ada bijinya di tengah-tengah seperti ini. Kalau sudah besar ada juga di batang berikutnya ini, seperti ini. Kalau mungkin masih untuk pertama yang ada cuma di tengah seperti ini porang. Kalau ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah ada 4. Ini sudah tanaman mungkin untuk kedua kali ya, kedua kalinya setelah dia tumbuh dorman atau mati, tumbuh lagi baru bisa muncul biji agak banyak seperti ini. Ini adalah ciri-ciri secara fisiknya, dari bentuk daun, ciri dari batiknya, dari batik tanamannya, pohonnya, dan juga dari bijinya. Ini adalah ciri khas dari porang. Ini sekarang saya juga punya tanaman suwak. Ini akan saya tunjukkan bedanya. Ini. Nah, ini ada beberapa pohon, ini porang juga. Saya cari yang agak besar untuk tanaman suwak sama ya. Ini juga porang, ini karena di sini ini akan muncul biji. Kalau ini juga porang, masih sama. Oke. Dan ini saya juga punya tanaman suwak. Ini saya tunjukkan. Lihat dari sekilas mirip banget. Mungkin teman-teman sebelum saya jelaskan sudah paham ya mana perbedaannya. Ini pohon suwak, dilihat dari daunnya, yang ini suwak, dan ini sebelahnya ini porang. Nah, sudah jelas ya perbedaannya. Sebelum saya jelaskan secara lebih terperinci ya, ini sekilas sudah terlihat. Daunnya kalau porang lebih besar, sedang di sebelahnya sini daunnya kecil dan lebih lebat ini. Nah, warnanya hijau polos, tidak ada pinggirnya kuning seperti porang tadi. Dan ini juga tidak ada bijinya atau namanya katak kalau disebut itu. Terus ini dari bentuk pohonnya sama halus. Nah, ini halus, tapi dari pola belangnya ini beda. Bisa dilihat kalau porang tadi memanjang ke atas, kalau suwak itu bulat-bulat seperti ini. Hijaunya sama, dan ini sebelahnya pas kebetulan ada porang. Ini lihat bentuk stripnya jelas ya, stripnya ini porang dan ini suwak. Sekali lagi ini porang, stripnya seperti ini, dan daunnya juga seperti ini, besar-besar, dan sebelahnya ini suwak. Sudah sangat jelas perbedaannya ya kan. Jadi kawan-kawan bisa membedakan mana suwak mana porang nanti. Nah,
Oke, ini mudah-mudahan bisa membantu bagi teman-teman yang belum paham mengenai tanaman porang dengan suwek. Oke, ini pas kebetulan bersandingan. Memang sengaja saya sandingkan agar perbedaannya tahu jelas antara porang dan berbeda ya. Warna daun, bentuk daun, dan ada bijinya. Di sini kalau porang, ini di sini ada, kalau suwek tidak ada sama sekali. Oke, jelas ya kawan. Nah, kalau inilah, ini bijinya sudah ada yang besar. Ini bentuknya seperti ini. Jelas. Oke, bijinya satu pohon sudah ada 1, 2, 3, 4. Lumayan, 4 biji. Dan ini saya juga punya yang masih kecil ya, porang ini. Bentuknya warnanya seperti ini. Ini kalau masih kecil seperti ini porangnya. Nah, ini walaupun masih kecil, ini udah menunjukkan ada tanda-tandanya. Biasanya udah ada bijinya. Tapi ini belum terlihat. Ada beberapa yang udah terlihat. Ini bibit porangnya. Nah, ini porangnya juga ada yang ini roboh-roboh ya. Ini bahkan patah karena saya mendapatkan bibitnya pun sudah besar. Jadi ketika saya tanam langsung dia lama-lama jadi lemas, jadi akhirnya roboh. Karena saya menanam sudah besar ya, pasti stres dulu atau layu tuh pasti. Dan ini nanti akan tumbuh baru di sini. Walaupun ini patah, dia tidak mati, dia akan tumbuh tunas baru karena umbinya masih bisa bertunas lagi. Jadi teman-teman yang menanam porang jangan khawatir kalau patah seperti ini terus mati, itu tidak aman. Kalau porang bisa tumbuh lagi selama dia tidak busuk ya. Kalau seperti ini masih ada harapan. Itu saya mendapatkan memang dari alam bebas, jadi dapatnya tidak rata, ada yang besar, ada yang kecil. Ketika yang kecil seperti yang saya tunjukkan tadi aman, bisa tumbuhnya bisa tegak-tegak karena dari kecil, dari umbinya mulai dari kecil jadi lebih kuat ya. Kalau udah besar seperti ini biasanya layu, kadang bisa ada yang bisa tetap tegak, ada yang lemas seperti ini tadi, patah ya, tapi tidak apa-apa. Ini akan tumbuh, bahkan tumbuhnya mungkin akan lebih besar lagi. Seperti itu porang. Jadi gak usah khawatir kalau porang nanti batangnya patah terus mati, dia tidak akan tumbuh. Jangan khawatir, itu pasti akan tumbuh. Tadi sudah saya jelaskan perbedaannya antara porang dengan suwek ya. Itu cuman dari pohon dan daun. Nanti di video berikutnya akan saya carikan umbinya, perbedaan dari umbi porang dan suwek. Cuman saya saat ini belum punya umbinya yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman. Perbedaan antara umbi suwek dan umbi porang. Nanti kita sambung pada video berikutnya, akan saya carikan umbinya suwek dan porang. Nanti teman-teman bisa lebih jelas membedakan dari sisi umbinya ya. Oke, ini jarak tanamnya sekitar 50 meter ya. Untuk porang lebih pendek pun nggak ada masalah sepertinya. Ditanam di polybag pun dia juga mau. Tapi ini berhubung lahan saya agak luas, jadi agak saya lebarkan biar agak maksudnya biar agak tidak terlalu lembab seperti itu. Nah, dan ini jarak dari batang satu batang yang lain ini sekitar 60-70 cm ya. Ini tadi saya pupuk dengan NPK biar agak subur sedikit ini karena masih agak lemes ya. Nah, ini jaraknya seperti ini nggak masalah. Dan ini saya masih menanam sedikit karena ini saya juga masih baru mendapatkan bibitnya belum banyak. Nanti kalau sudah banyak saya akan fullkan di kebun saya ini, saya blok dengan porang semuanya. Nah, ini ada yang besar, ada yang kecil. Memang saya mendapatkan dari alam, ukurannya tidak sama. Nah, ini bahkan ada yang daunnya putus, nggak masalah, ini nanti akan tumbuh di bawahnya.
Di sini ini hamanya porang ya, jelas ya tadi ini bisa menghabiskan porang ini. Makanya untuk pengolahan lahan juga diperhatikan ya, untuk tanam porang biar aman ini harus disingkirkan dulu, mungkin harus diberikan pestisida atau racun dulu biar hama-hama yang ada di dalam tanah ini bisa bersih. Jadi porang dari teman-teman nanti biar aman seperti itu ya. Ini namanya embuk, ada yang juga menyebutkan dengan istilah yang lain, mungkin di lain daerah lain ya. Oke.